Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dadan Hamdani, calon guru penggerak angkatan pertama dari Garut. Saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh salah seorang rekan kerja yang bernama Pak Dudi. Dia mengajar juga di salah satu SD. Nah, saya sengaja mendatangkan beliau untuk diminta pandangannya dalam menguraikan studi kasus. Adapun kasusnya adalah begini. Bu Tati merupakan salah seorang guru kelas 5. Dia terkenal dengan disiplin dan penuh semangat. Sampai dengan disiplin dan menerapkan semangat kepada anak-anak, anak-anaknya mendapatkan nilai 100 ketika evaluasi. Sehingga kepala sekolah dan orang tua pun menghargainya. Tetapi sisi negatif lain, Bu Tati itu terkenal galak. Sehingga ada beberapa orang yang muridnya, ada beberapa orang muridnya yang merasa takut dan ada juga yang menyesuaikan. Sikap galak tersebut ternyata terbukti dengan terdengarnya suara tangisan anak di luar atau di depan kelas Ibu Tati. Dan suara tersebut terdengar oleh kelas yang berada di sampingnya. Akhirnya ibu guru yang mendengar tangisan tersebut keluar ingin membuktikan asal dari mana suara tangisan tersebut. Dan ternyata didapatinya ada seorang siswa yang lagi nangis, bahkan di atas batu kerikil dengan keadaan terik mentari yang begitu panas. Nah, studi kasus tersebut saya akan minta pandangan dari Pak Dudi. Silahkan Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas saya menyimak paparan kasus oleh Bapak Dadan ini yang tadi diceritakan. Sedikit saya mengulas kasus tersebut. Mungkin ada di beberapa tempat yang emang kejadian seperti itu. Bahkan di sekolah saya juga emang pernah ada kejadian seperti itu ya. Dan mungkin saya sebagai guru ya, mungkin dengan adanya anak yang menangis tersebut merasa terharu ya, sehingga saya mencoba, ya mungkin saya juga tidak bisa ikut campur ya, karena itu merupakan otoritas Bu Tati sebagai wali kelas anak tersebut. Tapi dengan melihat anak tersebut menangis di terik matahari, saya akan menggali apa pokok permasalahannya sehingga anak tersebut bisa dihukum seperti itu. Itu mungkin yang saya pertama akan lakukan pada masalah yang terjadi pada kasus yang Bapak Dadan tadi ceritakan. Ya, terima kasih ya Pak Dudi. Nah, jadi yang akan dilakukan oleh Pak Dudi pertama untuk mengkonfirmasi Ibu Tati untuk mencari akar permasalahannya seperti apa itu ya Pak Dudi. Iya. Nah, guru kelas itu kan terkenal dengan guru borongan ya, guru borongan. Kira-kira biasanya kalau untuk bahasa Inggris dan PAI ada enggak khusus gurunya?
Di suatu sekolah dasar itu tergantung ya, karena ada juga yang mata pelajarannya dipegang oleh suatu guru, dan ada juga yang meminta guru yang Khusus. lain khusus ya. PAI dan Tapi itu jarang sih Pak, karena Hmm. terbentur di sekolah negeri itu terbentur dengan dana mungkin, terkecuali jika ada mungkin ada pengajar yang mungkin khusus dari pemerintah, itu biasa dilakukan di sekolah negeri Nah, gitu ya. ya, seandainya misalkan ada guru bidang studi, misalkan guru khusus untuk PAI Iya. dan bahasa Inggris. Nah, bolehkah guru bahasa Arab, guru bahasa Inggris dan guru PAI tersebut memberikan semacam interupsi kepada keputusan yang dilakukan oleh Ibu Tati? Menurut saya yang namanya guru, walaupun dia itu sebagai guru kelas ataupun dia sebagai guru mata pelajaran ya, atau guru bidang, menurut saya itu sama-sama guru. Dan jika mungkin punya niat untuk memajukan atau mungkin ada kekurangan, itu kita mungkin di jenjang pendidikan itu sangatlah berguna untuk guna meningkatkan atau tidak terjadi kesalahpahaman antara guru dengan guru, murid dengan murid, ataupun guru dengan orang tua mungkin di depannya. Iya. Mungkin pada intinya semuanya juga ada semacam titik kesamaan ya, dalam artian boleh untuk berpendapat, memperlakukan hak mendapatkan hak yang sama serta perlakuan yang sama. Nah, jikalau misalkan ada guru PAI dan bahasa Inggris ada di kelas tersebut, berarti secara haknya boleh ya. Nah, tetapi jika misalkan itu adalah hak prerogatif guru kelasnya, maka itu si guru bidang studi tersebut memang sudah tidak bisa untuk memberikan semacam interupsi gitu. Ya, kalau mungkin menurut pandangan saya, kalau mungkin setidaknya, karena kan kalau seandainya terjadi seperti itu, gimana kasusnya ya? Kalau contoh begitu, kalau anak tersebut dihukum itu dengan tidak mengerjakan PR, menurut saya itu mungkin tidak layak lah, karena memberikan suatu hukuman itu harus setimpal mungkin ya. Kalau emang anak itu tersebut menyalahi aturan ataupun tidak sesuai dengan etika dia sebagai anak sekolah, itu mungkin ada hal sewajarnya, tapi tidak mungkin juga karena dia bisa menurunkan mungkin hak asasi dia sebagai anak untuk pengajaran. Terus yang kedua, anak tersebut mungkin nanti akan dibully sama teman-temannya gitu kan. Kalau emang terjadi seperti itu, maka yang akan terjadi ke depannya si anak tersebut bisa juga minder, bisa juga dibully. Itu ya mungkin menurut pandangan saya, kalau seandainya ada sesuatu, mungkin harusnya sih kalau memberikan hukuman itu kan setimpal ya Pak. Mungkin setimpal. Taruh kalau anak tidak mengerjakan PR, berarti hukum umpamanya merangkai anak tersebut kan berhubungan dengan kemampuan ya, atau pengetahuan atau merupakan sebagai kognitif lah. Bisa mungkin memberikan PR lain, pelajaran lain gitu. Dengan cara seperti itu dapat memicu dia untuk mengerjakan tugas. Kalau seperti itu mungkin kedepannya kalau anak tersebut dihukum, kadang-kala ada juga pernah tuh di sekolah saya seperti itu, anak tersebut dihukum karena tidak mengerjakan PR, besoknya lagi tidak mengerjakan, dihukum lagi. Kenapa saya tanyakan? Karena mendingan dipoe daripada mengerjakan PR. Nah begitu ya. Jadi kalau anak yang mungkin pemikirannya yang dangkal, maka akan terjadi pembiasan yang tidak baik menurut saya begitu ya. Oh iya, kalau begitu ada semacam ada semacam prinsip di dalam pengambilan keputusan. Jadi di sana ada prinsip berpikir prinsipnya adalah peraturan berbasis kasihan ataupun rasa peduli lah itu. Peduli, nah itu. Tetapi pada inti nama peraturan tetap dilaksanakan, tetapi ada satu sisi rasa peduli, rasa kemanusiaan itu ya. Nah, memang dalam hal pengambilan keputusan itu ada semacam seperti itu. Peraturan berbasis rasa kasihan lah itu. Nah, kalau memang begitu dengan kondisi seperti itu,
apakah Pak Dodi ingin memberikan semacam masukan kepada Ibu Tati tersebut? Kalau saya ya dengan kasus seperti itu Bu Tati, mungkin ya saya akan mencoba ya, karena mungkin sama saya di dunia pendidikan, takutnya dengan kejadian kalau dulu ya emang pasti ya kejadian seperti itu mungkin banyak terjadi di sekolah saya seperti itu. Toh emang mungkin lingkungan dan zamannya berbeda. Kalau daerah sekarang mungkin terjadi seperti itu, akan terjadi kesalahpahaman antara guru dengan murid, antara murid dengan orang tua ya. Kalau menurut saya ya memberikan masukan, cobalah mungkin yang lebih bagus, memberikan hukuman, wajar sih hukuman, tetapi hukuman yang setimpal ataupun mungkin yang sepatutnya untuk anak SD lah. Ya. Kalau mungkin untuk pelanggaran kognitif, masa harus dihukum secara fisik begitu. Cobalah memberikan yang bisa menaikkan kreativitas anak, terus kemajuan berpikir pula anak, begitu ya, dengan hukuman-hukum, bukan hukuman ya, mungkin kalau secara hukuman itu militer ya Pak, tapi mungkin memberikan solusi ke anak itu tersebut, kenapa tidak mengerjakan PR begitu ya, itu mungkin solusi ya, win-win solutionnya, si anak tersebut bisa meningkat, si guru tersebut mungkin lebih enak dan tidak ada permasalahan yang lebih melebar ke sana sananya gitu. Terima kasih ya. Jadi yang akan dilakukan oleh Pak Dodi dalam kondisi seperti itu adalah pengambilan keputusan, yaitu dengan semacam memberikan masukan kepada Ibu Tati, sharing ya, bahwa memang perlu sih kedisiplinan itu diterapkan, tetapi di sini ada semacam prinsip di dalam pengambil keputusan, yaitu aturan berbasis rasa peduli ataupun rasa simpati itu, rasa empati itu ya. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya ataupun pandangannya terhadap studi kasus Ibu Tati ini ya. Terima kasih atas segala waktunya serta pemikirannya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.